أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengaji semuanya, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu lagi bersama-sama untuk belajar tentang kisah-kisah Nabi. Tentu dari pembelajaran ini nanti kita bisa mengambil hikmah, nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Sahabat mengaji semuanya, untuk kali ini kisah yang akan disampaikan secara singkat oleh AA yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat mengaji semuanya, Nabi Sulaiman merupakan salah satu keturunan dari Nabi Daud alaihissalam yang terkenal di dunia barat dengan panggilan Devi. Sementara Nabi Sulaiman terkenal dengan panggilan Solomon. Keduanya merupakan nabi yang mulia yang Allah berikan kelebihan tentang ilmu. Dan keduanya juga merupakan nabi dan ciptaan Allah yang pandai bersyukur dan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mengaji semuanya, banyak mukjizat yang diterima oleh Nabi Sulaiman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkenal tentunya Nabi Sulaiman adalah nabi yang mampu berbicara, berkomunikasi dengan semut atau dengan binatang. Selain itu, mukjizat yang tidak kalah luar biasanya yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kekuatan yang luar biasa. Nabi Sulaiman adalah nabi yang mampu menaklukkan para jin sehingga beliau mampu menjadi raja yang sangat besar, yang sangat kuat pada saat itu, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal kisah tentang kekuatan Nabi Sulaiman yang tertulis di dalam Al-Qur'an yaitu ketika beliau harus berdakwah kepada kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis pada saat itu. Beliau mengirimkan sepucuk surat melalui burung hudhud yang isinya memerintahkan agar Ratu Bilqis tidak berbuat sombong dan sewenang-wenang serta kembali kepada jalan Allah. Tetapi sang ratu yang memang sombong dan memiliki kekuatan yang besar tidak begitu saja menerima perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis pun berencana untuk menyerang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan dukungan prajurit yang banyak, berangkatlah Ratu Bilqis ke kerajaan Sulaiman alaihissalam. Di tempat yang berbeda, Nabi Sulaiman dengan izin Allah memerintahkan para jin ifritnya untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sesampainya Ratu Bilqis bersama rombongan di kerajaan Nabi Sulaiman, mereka semua terkejut dan kaget tak kalah melihat istananya berdiri megah di tengah-tengah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekagetan dan kekaguman sang ratu tidak berhenti di situ saja. Tak kalah memasuki istana Nabi Sulaiman, sang ratu dan rombongannya dikagetkan kembali dengan keindahan dan kemegahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari sana akhirnya sang ratu bersama rombongannya dan pasukannya mengakui bahwa segala sesuatu yang dimilikinya itu tentunya bukan hal yang besar. Segala sesuatunya ada dalam kekuasaan dan genggaman Allah Subhanahu wa taala.
Pada akhirnya Ratu Bilqis dan pasukannya kembali ke jalan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari sepenggal kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis yang cukup singkat tadi, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama, tentunya semangat berdakwah dengan ilmu, dengan amal, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja yang besar, sebagai raja yang kuat, tetap berdakwah untuk kebaikan. Kita mungkin mudah-mudahan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi presiden. Tentunya gunakan kekuatan itu, gunakan kekuasaan itu untuk menebar kebaikan dan kembali ke jalan Allah. Hikmah yang kedua tentunya menjauhkan diri dari kesombongan. Sebagaimana Nabi Sulaiman, raja yang besar, raja yang kuat, punya mukjizat, tetapi tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh, dan tetap bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengaji semuanya, semoga semangat Nabi Sulaiman kembali bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.